Nikolas lahir di Parara, Asia Kecil dari sebuah keluarga yang kaya raya. Sejak masa mudanya ia sangat menyukai cara hidup bertapa dan melayani umat. Ia kemudian menjadi seorang imam yang sangat disukai umat. Harta warisan dari orang tuanya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan amal, terutama untuk menolong orang-orang miskin. Sebagai imam, ia pernah berziarah ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Yerusalem, ia dipilih menjadi uskup kota Mira dan berkedudukan di Licia, Asia Kecil, sekarang Turki. Santo Nikolas dikenal di mana-mana. Ia termasuk orang kudus yang paling populer, sehingga dijadikan pelindung banyak kota, provinsi, keuskupan, dan gereja. Di kalangan gereja timur, ia dihormati sebagai pelindung para pelaut, sedangkan di gereja barat, ia dihormati sebagai pelindung anak-anak dan pembantu para gadis miskin yang tidak mampu menyelenggarakan perkawinannya. Namun riwayat hidupnya tidak banyak diketahui selain bahwa ia dipilih menjadi uskup kota Mira pada abad keempat yang berkedudukan di Licia. Ia seorang uskup yang lugu, penuh semangat dan gigih membela orang-orang yang tertindas dan para fakir miskin. Pada masa penganiayaan dan penyebaran ajaran-ajaran sesat, ia menguatkan iman umatnya dan melindungi mereka dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Ketenaran namanya sebagai uskup melahirkan berbagai cerita sanjungan. Sangat banyak cerita yang menarik dan mengharukan. Namun tidak begitu mudah untuk ditelusuri kebenarannya. Salah satu cerita yang terkenal ialah cerita tentang 3 orang gadis yang diselamatkannya. Konon ada seorang bapak tak mampu menyelenggarakan perkawinan ke-3 orang anak gadisnya. Ia orang miskin. Karena itu ia berniat memasukkan ke-3 putrinya itu ke tempat pelacuran. Hal ini didengar oleh Uskup Nikolas. Pada suatu malam secara diam-diam Uskup Nikolas melemparkan 3 bongkah emas ke dalam kamar bapak itu. Dengan demikian selamatlah 3 putri itu dari lembah dosa. Mereka kemudian dapat menikah secara terhormat. Nikolas lahir di Parara, Asia Kecil dari sebuah keluarga yang kaya raya. Sejak masa mudanya ia sangat menyukai cara hidup bertapa dan melayani umat. Ia kemudian menjadi seorang imam yang sangat disukai umat. Harta warisan dari orang tuanya dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan amal, terutama untuk menolong orang-orang miskin. Sebagai imam, ia pernah berziarah ke Tanah Suci. Sekembalinya dari Yerusalem, ia dipilih menjadi uskup kota Mira dan berkedudukan di Licia, Asia Kecil, sekarang Turki. Santo Nikolas dikenal di mana-mana. Ia termasuk orang kudus yang paling populer, sehingga dijadikan pelindung banyak kota, provinsi, keuskupan, dan gereja. Di kalangan gereja timur, ia dihormati sebagai pelindung para pelaut, sedangkan di gereja barat, ia dihormati sebagai pelindung anak-anak dan pembantu para gadis miskin yang tidak mampu menyelenggarakan perkawinannya. Namun riwayat hidupnya tidak banyak diketahui selain bahwa ia dipilih menjadi uskup kota Mira pada abad keempat yang berkedudukan di Licia. Ia seorang uskup yang lugu, penuh semangat dan gigih membela orang-orang yang tertindas dan para fakir miskin. Pada masa penganiayaan dan penyebaran ajaran-ajaran sesat, ia menguatkan iman umatnya dan melindungi mereka dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Ketenaran namanya sebagai uskup melahirkan berbagai cerita sanjungan. Sangat banyak cerita yang menarik dan mengharukan. Namun tidak begitu mudah untuk ditelusuri kebenarannya. Salah satu cerita yang terkenal ialah cerita tentang 3 orang gadis yang diselamatkannya. Konon ada seorang bapak tak mampu menyelenggarakan perkawinan ke-3 orang anak gadisnya. Ia orang miskin. Karena itu ia berniat memasukkan ke-3 putrinya itu ke tempat pelacuran. Hal ini didengar oleh Uskup Nikolas. Pada suatu malam secara diam-diam Uskup Nikolas melemparkan 3 bongkah emas ke dalam kamar bapak itu. Dengan demikian selamatlah 3 putri itu dari lembah dosa. Mereka kemudian dapat menikah secara terhormat.